A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beli pulsa melalui WA. Mari berpuasa agar menjadi takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari sudah mendekati ujung. Kalau ibarat pedang, ini udah di ujung pedang nih. Kita akan bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang dirindukan, bulan yang dinantikan. Bulan yang segala sesuatu menjadi berkah, menjadi berlipat-lipat. Yang sunnah amalannya menjadi wajib pahalanya. Yang biasa menjadi derajat sunnah. Segala sesuatu yang dilakukan, kebaikan itu akan berlipat ganda, termasuk keburukan. Maka oleh karenanya teman-temanku, kita harus berbahagia karena kita sudah sampai di hari ini. Karena kalau misalkan kita berjumpa dengan hari esok setelah sidang isbat dan itu ditentukan hari berpuasa, maka kita memasuki bulan yang begitu diharapkan, begitu mempesona bagi para sahabat dahulu, yang dinantikan dari 6 bulan, 3 bulan, bahkan ketika ditinggalkan mereka bersedih teman-teman. Kenapa sedih? Ditinggalkan oleh bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keindahan, penuh dengan keberkahan dan seterusnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Puasa ujungnya takwa. Definisi takwa itu adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kalau bahasa Ustadz Dasat Latif, guru saya, jadi ketika kita pengen sesuatu, maka Allah langsung memanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari sini kau sini. Maksudnya ketika kita pengen apa? Pengen sukses di dalam kehidupan, pengen punya pasangan yang diharapkan, pengen punya pekerjaan yang diimpikan, maka kata Allah dalam azan yang dinukil oleh sahabat-sahabat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sini kau, salat sini, aku kabulkan permintaanmu. Karena kalimat hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Dan kemenangan itu ada sesuatu yang kita harapkan teman-teman. Sebagaimana besok ketika kita sampai di bulan Ramadan, apa yang kita harapkan? Kemenangan. Kemenangan untuk bisa sukses, puasa kita diterima, amalan kita berlipat ganda. Karena kalau amalan kita tidak diterima, maka nggak akan berkah. Ada amalan yang kita lakukan baik, tapi Allah nggak terima. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa sampai di hari esok yang benar-benar kata hasil keputusan sidang isbat itu adalah misalkan puasa, baik hari Senin maupun Selasa, kita namanya sami'na wa ata'na, mengikuti ulil amri. Ada juga yang sudah menentukan hari Senin puasa, tak masalah. Kita berbeda pilihan, kita berbeda keyakinan, tak masalah. Karena yang penting tujuannya satu, benar-benar surganya Allah, bukan surga orang Kalimantan atau surganya Papua yang mungkin surga mereka ada dunia dan seterusnya. Yang pasti memang hidup ini adalah beraneka ragam. Makanya kenapa NKRI kita itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu NKRI. Kita juga dalam beragama ada 4 manhaj, ada torikonya, ada 4 manhaj, dan kita sesama Islam
harus saling rukun meskipun berbeda thariqahnya. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menang itu adalah yang mana tadi dia berpuasa ujungnya takwa. Karena dia ketika Allah perintahkan sholat, ia sholat. Ketika Allah perintahkan puasa, ia puasa. Ketika Allah perintahkan haji, ia haji. Maka itulah yang menang. Tidak menyalahi kodrat atau sunnah yang Allah sudah tetapkan. Sebagaimana hari ini kita ini ada yang suka sama jenis. Ini bukan fitrah, teman-teman. Ini bukan fitrah. Ini suatu virus yang dulu pernah terjadi di kaum Nabi Lut. Sesama jenis menyukai, dan itu bukan fitrah. Itu justru kesalahan, itu ada penyakit yang kita sebagai orang yang normal kita bersyukur dan kita doakan supaya mereka juga mendapatkan kesembuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Makanya ketika ada seseorang yang meninggal, saudara kita, teman kita, siapapun itu, ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita maksimalkan di H-1 dari bulan Ramadan ini dengan amalan yang ketika nanti jatuh di bulan Ramadan kita sudah siap. Kalau kemarin sudah siapkan, alhamdulillah. Sekarang kita ada tinggal H-1. Mudah-mudahan tetap bisa maksimal. Yang terpenting teman-teman, yang terpenting adalah kita sampai di bulan Ramadan. Karena boleh jadi hari ini teman-teman atau saya menyimak, bisa saling sapa lewat video ini, tapi kita belum tentu tahu apakah bisa sampai kepada hari esok. Apakah kita benar-benar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan? Kita tidak tahu. Maka yang paling penting dari semua ini adalah kita senantiasa meminta kepada Allah agar dipanjangkan usia kita, berjumpa dengan bulan yang agung dan memaksimalkan bulan yang Allah berikan. Jangan sampai kita lewati begitu saja sama seperti bulan-bulan yang lain, sehingga kita akan menjadi orang yang merugi. Kenapa? Ketika Allah hamparkan hidangan yang begitu indah, begitu luas pengampunannya, begitu luas rahmatnya, begitu luas kesempatan kita untuk bisa diselamatkan dari api neraka, tetapi kita melewatkan itu, maka kita yang termasuk orang yang merugi. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang Allah tuntun selalu, bimbing, dan hati kita dihadirkan rasa cinta kepada bulan Ramadan, rasa cinta untuk beribadah, mengisi waktu bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang terbaik kita, sehingga kelak ketika kita berjumpa dengan Allah, kita akan tersenyum bahagia karena apa yang kita lakukan di dunia ini adalah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.